Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, saudara se-Islam dan seiman, dimanapun antum berada, semoga Allah SWT menjaga dan memberkahi waktu dan juga usia yang Allah berikan kepada antum semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin meminta izin mengambil beberapa menit dari waktu antum untuk kita bersama merenungi satu di antara hadis Rasulullah SAW. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam sunan beliau, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dari Abu Abdurrahman Al-Buhuli atau Al-Hubuli, dari As-Sunaji, dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz, ya, suatu hari beliau SAW mengatakan, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku mencintai dirimu. Ya, diulang oleh Nabi SAW sampai 2 kali. Dan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW di antara petunjuk beliau, apabila seseorang mencintai orang lain karena Allah, maka adalah dia segera untuk menyampaikan, memberitahu kecintaan dia ini kepada saudaranya. Kemudian di antara faedahnya, di sini Nabi SAW ingin memberikan wasiat kepada Mu'adz menggunakan kalimat ini. Dan tentunya apabila seseorang yang ingin dinasihati diberikan wasiat, yang mendengar kalimat, ya, dan bahwasanya orang yang memberikan nasihat adalah menasihati karena cinta, bukan karena benci atau ingin menghinakan, akan siap untuk menerima kebenaran dan akan siap untuk menerima nasihat. Setelah mengucapkan ucapan ini, dan ini juga menunjukkan tentang keutamaan Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau termasuk orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka beliau SAW mengatakan, usika ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Beliau mengatakan, aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, janganlah engkau tinggalkan setiap di akhir salat engkau mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrik. Ya Allah, tolonglah saya untuk berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan juga tolonglah aku di dalam beribadah kepadamu. Inilah wasiat Rasulullah SAW kepada sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Lihat wasiat beliau. Ya, aku wasiatkan engkau wahai Mu'adz, janganlah engkau meninggalkan di akhir salat. Duburu kulli salatin. Di sini para ulama berselisih pendapat apakah yang dimaksud akhir salat di sini sebelum salam atau setelah salam. Ya, ini para ulama mereka berselisih pendapat. Dan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau memberikan perincian yang bagus. Ya, beliau mengatakan, ya, apabila isinya adalah doa, maka yang dimaksud adalah sebelum salam. Ya, kalau isinya adalah doa, maka yang dimaksud adalah sebelum salam. Tapi kalau isinya adalah zikrullah, zikir, memuji Allah SWT, maka yang dimaksud adalah setelah salam. Ini yang diucapkan oleh beliau rahimahullah. Fi dubiri kulli shalah, janganlah engkau tinggalkan pada akhir salat. Ya, kalau sesuai dengan pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berarti sebelum salam. Apa yang kita ucapkan, doa yang agung yang memiliki makna dan memiliki arti yang luar biasa. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita meminta pertolongan kepada Allah atas 3 perkara, dan masing-masing dari 3 perkara ini adalah perkara yang agung.
Ya, yang pertama adalah zikrullah. Kemudian yang kedua adalah bersyukur kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah husnul ibadah, baiknya seseorang di dalam beribadah kepada Allah. Ya Allah, tolonglah saya, mudahkanlah saya yang pertama ala dzikrik, untuk mengingat-Mu ya Allah. Allah SWT memerintahkan di dalam Al-Quran supaya kita sebagai orang-orang beriman mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ini perintah Allah dalam setiap waktu, dalam keadaan kita berdiri, dalam keadaan kita duduk, dalam keadaan kita berbaring, dalam keadaan kita berjalan. Udzkurullah, ingatlah Allah. Ya, dimanapun antum berada, ketika antum bekerja, ketika antum sendirian, ketika bersama orang lain. Tapi kalau seseorang tidak ditolong oleh Allah di dalam berzikir, maka dia tidak akan bisa. Ya, buktinya banyak orang yang lalai kepada Allah SWT. Ya, sudah berlalu, ya, hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga, berlalu seminggu, berlalu 2 minggu, berlalu 1 bulan. Ya, berapa waktu yang kita gunakan untuk zikrullah? Banyak waktu kita yang sia-sia. Ya, baik zikir yang muqayyad, yang sudah disyariatkan dalam keadaan tertentu, ya, ataupun zikir yang mutlak. Ya, banyak kita lalaikan zikir-zikir tersebut. Ya, belum godaan syaitan, ya, kemudian kesibukan, ya, dunia, kesibukan amalan bersama keluarga. Banyak yang menjadikan kita lalai dari zikrullah. Kalau kita tidak ditolong oleh Allah dan dipermudah, maka tidak mungkin seseorang bisa mengingat Allah. Padahal mengingat Allah SWT itu manfaatnya untuk diri kita sendiri, pahala yang besar, ya, ketenangan hati. Kalau seseorang tidak ditolong oleh Allah dan dimudahkan, tidak mungkin dia bisa berzikir kepada Allah. Maka doanya, Allahumma a'inni ala dzikrik, ya Allah, tolonglah saya di dalam berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan juga ketika bersyukur kepadamu. Ya, seorang manusia, ya, seorang hamba mendapatkan banyak kenikmatan dari Allah SWT. Kalau kita berusaha untuk mengingat dan menghitung kenikmatan Allah, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Allah SWT mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung, ya, mengingat kembali, menghitung kembali nikmat-nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan bisa menghitungnya. Abadan. Ya, seseorang memikirkan nikmat yang ada pada jasadnya, ya, tidak bisa setahun 2 tahun dia bisa selesai menghitung nikmat-nikmat yang ada pada jasadnya. Lalu bagaimana dengan nikmat-nikmat yang lain? Cuma, ya, dan sangat disayangkan banyak orang yang tidak bersyukur. Dan Allah mengabarkan di dalam Al-Quran, ya, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Bisa kita lihat diri kita sendiri, ya, berapa kali kita mengucapkan alhamdulillah, ya, ketika mendapatkan kenikmatan. Berapa kali kita ingat kepada Allah atas nikmat yang sampai kepada kita. Ya, bisa dihitung. Ya, kemudian kita lihat orang sekitar yang ada di sekitar kita, apakah mereka mensyukuri nikmat Allah? Sadaqallah. Ya, Allah SWT Maha benar. Sedikit sekali di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kalau kita tidak meminta tolong, meminta kemudahan dari Allah SWT untuk bersyukur, niscaya kita tidak akan bisa bersyukur. Dan syukur, orang yang merasakan nikmatnya pertama adalah kita sendiri. Orang yang bersyukur itu sendiri. Ya, la in syakartum la azidannakum, seandainya kalian, ya, bersyukur, niscaya aku akan menambah kenikmatan. Kalau kita bersyukur, itu untuk kembalinya kepada kita sendiri. Allah akan memberikan kenikmatan kembali kepada kita. Tapi sekali lagi, sedikit di antara hamba-hamba Allah yang mau bersyukur. Maka beliau SAW mewasiatkan kepada Mu'adz. Dan sebelum salam, ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, meminta kepada Allah kemudahan untuk bersyukur, mensyukuri nikmat. Ya, kemudian yang terakhir beliau mengatakan, wa husni ibadatik. Ya, dan tolonglah aku ya Allah untuk baik di dalam beribadah kepadamu. Ya, banyak orang yang beribadah, tapi yang dituntut dari kita adalah husnu ibadah, baik di dalam beribadah. Ya, dan baiknya ibadah seseorang itu diukur dengan
dua perkara. Yang pertama adalah ikhlas, kemudian yang kedua adalah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Maka orang yang mengatakan wa husni ibadati, ya Allah tolonglah saya supaya baik dalam beribadah kepadamu, berarti dia meminta keikhlasan kepada Allah. Ya, dimudahkan untuk ikhlas dalam beribadah. Kemudian yang kedua, dia minta supaya dirinya disesuaikan, diberikan petunjuk untuk beribadah sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Ya, maka ini adalah doa yang agung. Ya, dan dibaca ya sebelum kita mengucapkan salam, termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Dan Nabi SAW mengatakan, usik, aku wasiatkan. Dan wasiat ini adalah pesan yang dikuatkan. Ya, oleh karena itu Mu'adz bin Jabal, ya, karena beliau ingin kebaikan ini sampai kepada orang lain, maka beliau wasiatkan ini kepada rawi yang meriwayatkan dari beliau, yaitu As-Sunaji. Ya, beliau wasiatkan kepada As-Sunaji untuk mengamalkan amalan ini. Demikian pula As-Sunaji, ya, perawi hadis dari Mu'adz bin Jabal, beliau mewasiatkan kepada orang yang meriwayatkan dari beliau, yaitu Abu Abdurrahman Al-Hubuli, diwasiatkan untuk mengamalkan amalan ini. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini adalah petunjuk Nabi SAW, dan diharapkan orang yang senantiasa yang menjaga ya doa ini, ya, dan tentunya berdoa saja tidak cukup. Ya, seseorang perlu mengambil sebab. Kalau kita ingin ikhlas, kita ingin ibadah kita sesuai dengan sunnah, berarti harus disertai dengan belajar. Ya, perlu kesungguhan. Ya, membiasakan diri untuk bersyukur. Ya, setiap mendapatkan kenikmatan. Ya, membiasakan diri untuk zikrullah. Ya, dalam berbagai keadaan. Ya, mengucapkan, ya baik zikir yang diucapkan dengan lisan. Ya, kemudian atau yang ada di dalam hati kita. Maka ini semua perlu ya latihan, perlu pembiasaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.